Yesus adalah Tuhan. Nah, Yesus adalah Tuhan, dan kata Tuhan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani kurios. Ya, ingat baik-baik katanya kurios. Dan di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, kurios ini punya dua arti. Arti pertama itu adalah Tuhan, arti kedua adalah Tuan. Jadi bisa Tuhan, bisa Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukungnya, sekarang ikut konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Esra Soru ini. Kenapa Yesus itu disebut kurios di dalam Alkitab? Jadi pendeta ini mengatakan Yesus itu disebut kurios karena kurios ini memiliki dua arti. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah Tuhan. Apakah benar yang dikatakan oleh pendeta Esra Soru ini? Setelah saya baca Alkitab dan saya hitung berapa kali Yesus ini disebut kurios di dalam Alkitab yang artinya adalah Tuhan, lebih dari 7.000 kali. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Yesus adalah Tuhan. Nah, Yesus adalah Tuhan, dan kata Tuhan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani kurios. Ya, ingat baik-baik katanya kurios. Dan di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, kurios ini punya dua arti. Arti pertama itu adalah Tuhan, arti kedua adalah Tuan. Jadi bisa Tuhan, bisa Tuan. Nah, bahwa kurios itu bisa berarti Tuan, maka Yesus itu juga bukan hanya Tuhan, tapi Yesus juga Tuan. Saya beri contoh, misalnya Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Bukan Tuhan, tapi Tuan. Kata bahasa aslinya tetap kurios, tapi diterjemahkan Tuan. Matius 8, 5 dan 6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, kurios, hambaku terbaring di rumah karena sakit, dan seterusnya. Berarti memang kurios itu bisa diartikan Tuan. Ya. Jadi kalau saudara ke dokter, lalu dapat resep, Tuan Yos. Nah, itu kalau di Yunani, kurios Yos. Itu bisa diterjemahkan Tuhan Yos, atau bisa Tuan Yos. Tapi karena ini urusan manusia di dokter, maka tidak boleh diterjemahkan Tuhan, tapi Tuhan. Ya. Nah, tapi karena kata kurios ini bisa diartikan sebagai Tuhan, maka orang-orang saksi Yehova itu lalu mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi hanya Tuhan. Ya. Tapi saudara-saudara, ada kata kurios ini yang memang bisa diartikan Tuhan, seperti saya bilang, tapi ada kadang-kadang dia diartikan Tuhan sesuai konteksnya, itu harus menentukan. Nah, saya akan menunjukkan contoh beberapa ayat yang memakai kata kurios yang mustahil diterjemahkan Tuhan, harus Tuhan. Misalnya Kisah pasal 7, 59, 60. Sedang mereka melemparnya, Stefanus berdoa katanya, ya kurios. Terjemahkan Tuhan, Yesus. Terimalah rohku. Sambil berlutut ia bersuara dengan nyaring, kurios. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Di sini Yesus disebut sebagai kurios. Mau terjemahkan Tuhan atau Tuhan? Kalau diterjemahkan Tuhan, jadi persoalan ini Stefanus berdoa. Kalau Stefanus berdoa, mana ada orang berdoa kepada Tuhan? Kita tahan sejenak penjelasan dari pendeta Esra Soru. Jadi pendeta Esra Soru ini mengatakan kurios itu memiliki dua arti. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah Tuhan. Jadi kepada teman-teman di sini bisa kita lihat di sini di bawahnya kata Yunani untuk Tuhan adalah Theos. Jadi Theos itu adalah biasanya ini berujuk kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi antara Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Tuhan itu adalah kurios, Tuhan itu adalah Theos. Ini kan jauh perbedaannya. Jadi jangan dipaksakan Yesus itu menjadi Tuhan. Di sini aja bisa kita lihat dengan sebutan Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan itu adalah bisa kita sebut sebagai majikan, sebagai orang besar, itu bisa kita sebut Tuhan. Tapi kalau Theos itu merujuk kepada Tuhan, inilah perbedaannya. Jangan kita samakan antara Tuhan dan Tuhan. Seperti penjelasan pendeta Esra Soru ini. Kan pendeta Esra Soru ini menjelaskan ketika kita sakit berobat ke dokter lalu kita memanggil dokternya dengan Tuhan. Itu hanya memiliki satu arti Tuhan dan tidak bisa dia itu menjadi Tuhan karena dia itu seorang dokter. Kita dengarkan selanjutnya. Tidak bisa diartikan Yesus Tuhan, tapi orang berdoa itu kepada Tuhan. Maka di sini dengan tepat harus diterjemahkan Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Karena orang tidak berdoa kepada Tuhan, tapi orang berdoa kepada Tuhan. Ya. Contoh kedua, Kisah 10 ayat yang ke-36. Itulah firman yang disuruh disampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah kurios dari semua orang. Kurios dari semua orang, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tapi kalau
diterjemahkan Tuhan, Tuhan dari semua orang kok nggak cocok. Tidak ada satu orang pun yang bisa jadi Tuhan bagi semua orang. Dia bisa Tuhan di rumah, bisa dia Tuhan di kantor, bisa dia Tuhan di kerajaan. Tapi Tuhan bagi semua orang tidak ada. Kalau ini bagi semua orang, maka tidak bisa diterjemahkan Tuhan. Harus Tuhan. Maka Yesus bukan Tuhan, tapi Tuhan. Satu contoh lagi, Filipi 2, 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Kurios. Yesus Kristus adalah Kurios. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tapi kalau ini Tuhan, di ayat sebelumnya dikatakan bahwa bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bumi, di bawah bumi. Mana ada seorang Tuhan yang mana segala sesuatu di atas langit, di bawah bumi, sujud dan bertekuk lutut kepada Tuhan? Tidak bisa. Maka konteks ayat ini itu harus diartikan sebagai Tuhan dan bukan sekedar Tuhan. Maka kesimpulan ini dari semua ini adalah bahwa memang Yesus itu dari sisi bahasa bisa berarti Tuhan. Tapi juga Yesus tidak sebatas Tuhan, tapi dia itu adalah Tuhan dalam pengertian yang sesungguh-sungguhnya. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Ezra Soru ini. Jadi Pendeta Ezra Soru ini terlalu memaksakan Yesus itu menjadi Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri mengakui kalau dia ini hanyalah manusia. Kemudian kita buka Alkitab. Pada tahun 1600, kata Tuhan di dalam Alkitab itu belum ada. Belum ada Yesus itu disebut Tuhan di dalam Alkitab. Kemudian 1700-an baru muncullah kalau Yesus itu Tuhan. Nah, jadi kepada teman-teman di sini banyak sekali memang perubahan di dalam Alkitab ini. Tapi kalau mereka misalnya meminta untuk saya buktikan bahwa ayatnya itu dirubah, saya akan buktikan. Nah, pada tahun 1969 ini terjadi protes besar-besaran di Amerika. Kenapa dari Tuhan itu berubah menjadi Tuhan? Itu pada tahun 1969. Saya ulangin sekali lagi, pada tahun 1600 itu Yesus itu tidak disebut Tuhan di dalam Alkitab, tapi disebut Tuhan. Kemudian pada tahun 1700 barulah muncul Yesus itu Tuhan di dalam Alkitab. Jadi ada juga ayat favorit saudara kita yang di Kristen, kami itu Tuhan dan Guru. Kemudian Yesus menjawab, katamu itu tepat sekali, akulah Tuhan dan Gurumu. Padahal ayat sebenarnya bukan Tuhan, akulah Tuhan dan Gurumu, bukan Tuhan. Tapi mereka ubah ayat ini dari Tuhan menjadi Tuhan. Makanya pendeta ini mengatakan, Kurios itu bisa memiliki dua arti. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah Tuhan. Kenapa? Karena banyak sekali ayatnya mereka ubah dari Tuhan menjadi Tuhan. Jadi terlalu memaksakan Yesus itu sebagai Tuhan. Sedangkan Yesus saja berdoa. Dia tidak bisa menuruti apa yang menurut kehendaknya, tapi dia itu menuruti apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.